Anti panik sebelum ngantor, bersihkan rumah dalam 15 menit sebelum berangkat kerja. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Pagi hari bagi seorang ibu pekerja itu rasanya seperti sedang mengikuti perlombaan lari maraton sambil dikejar waktu presensi kantor yang kejam sekali. Baru saja membuka mata, kepala kita langsung berputar memikirkan cucian piring, mainan anak yang berserakan, dan baju kerja yang belum disetrika dengan rapi. Belakangan ini ada fenomena tren di media sosial tentang produktivitas pagi hari yang estetik. Padahal kenyataannya, rumah kita seringkali tampak berantakan, seperti baru saja dilewati badai tropis lokal. Berdasarkan sebuah artikel kesehatan mental kerja baru-baru ini, meninggalkan rumah dalam kondisi berantakan ternyata bisa meningkatkan hormon stres kita hingga 2 kali lipat sepanjang hari di tempat kerja. Oleh karena itu, menguasai trik rahasia membersihkan rumah secara kilat dalam waktu 15 menit sebelum berangkat kerja adalah sebuah kebutuhan spiritual yang sangat mendesak agar kita tidak panik dan tetap waras di jalanan. Tinjauan aspek psikologis dari kondisi rumah yang berantakan ini sebenarnya sangat memengaruhi kinerja otak kita saat sedang rapat dengan atasan atau klien di kantor. Ketika pandangan terakhir kita sebelum mengunci pintu adalah tumpukan baju kotor di atas sofa, otak kita akan terus membawa beban rasa bersalah itu ke meja kerja kita. Kita menjadi tidak fokus dan gampang naik darah hanya karena masalah sepele di kantor akibat bayang-bayang rumah yang kacau tadi malam. Padahal, jika kita bisa mengondisikan rumah sedikit lebih rapi, perasaan kita saat melangkah keluar pagar akan terasa jauh lebih ringan dan percaya diri. Manajemen waktu yang efektif bukan berarti kita harus menjadi manusia sempurna, melainkan bagaimana kita bisa berdamai dengan durasi yang sangat terbatas ini melalui tindakan yang super cepat dan taktis. Langkah pertama yang paling ajaib untuk memulai ritual kilat ini adalah dengan menerapkan teknik menyembunyikan kekacauan sementara waktu, atau disebut visual dek. Ibu tidak perlu mencuci semua piring atau melipat seluruh baju kotor sekarang juga, karena waktu 15 menit kita akan habis seketika. Ambil satu keranjang besar, lalu masukkan semua barang yang berserakan di ruang tengah seperti mainan anak, buku sekolah, hingga kosmetik yang berceceran di meja rias ke dalam keranjang tersebut. Sembunyikan keranjang itu di dalam gudang atau lemari kosong, sehingga secara visual, rumah langsung terlihat rapi seketika saat pandangan mata menyapu ruangan. Contoh logisnya, trik ini mirip seperti saat kita memakai bedak tebal untuk menutupi jerawat di wajah menjelang foto bersama, yang penting terlihat mulus dulu dari luar. Langkah kedua adalah fokus penuh pada penataan kasur di kamar tidur utama. Karena kasur yang rapi memegang kendali penuh atas aura kerapian seluruh rumah. Ibu cukup menarik spray sampai kencang, menepuk bantal, lalu melipat selimut menjadi kotak rapi di ujung tempat tidur dalam waktu 2 menit saja. Kamar tidur yang rapi akan memberikan efek psikologis yang menenangkan saat kita pulang kerja dalam kondisi lelah di malam hari nanti. Bayangkan betapa menderitanya kita jika pulang kantor jam 8 malam lalu melihat kasur masih seperti kapal pecah dengan guling yang terlempar ke lantai. Kamar yang rapi di pagi hari adalah hadiah terbaik dari diri kita di masa sekarang untuk diri kita di masa depan yang kelelahan setelah bergelut dengan tumpukan dokumen kantor. Langkah ketiga yang wajib dilakukan adalah mengamankan area dapur dan ruang makan dari sisa makanan yang bisa mengundang kawanan semut atau kecoa. Ibu tidak usah mencuci wajan besar yang penuh minyak sekarang. Cukup siram dengan air panas dan sabun, lalu tutup dengan penutup panci
agar aromanya tidak menyebar. Buang semua sisa makanan cair ke saluran pembuangan dan ikat plastik tempat sampah dapur dengan kencang lalu taruh di depan teras rumah. Membiarkan sampah basah menginap di dalam rumah seharian sama saja dengan mengundang pesta pora serangga pembawa penyakit ke dalam istana kita. Dapur yang tertutup rapi akan membuat kita tenang selama bekerja tanpa perlu khawatir rumah akan berubah menjadi sarang hewan liar saat kita tinggal. Langkah keempat adalah melakukan sapuan kilat pada jalur utama yang dilewati oleh langkah kaki kita dari pintu depan hingga pintu belakang saja. Gunakan sapu lipat yang praktis untuk membersihkan debu atau rontokan rambut di area ruang tamu dan koridor jalan dalam waktu 3 menit saja. Jangan pernah mencoba untuk mengepel seluruh lantai rumah di pagi hari, karena lantai yang basah justru akan membuat kita terpeleset saat terburu-buru memakai sepatu tumit tinggi. Fokuslah pada kebersihan area esensial yang langsung terlihat mata begitu pintu rumah dibuka, agar hati kita terasa damai. Rumah yang bersih, jalurnya akan membuat pergerakan kita menuju motor atau mobil menjadi lebih cepat tanpa drama tersandung mainan robot anak. Langkah kelima adalah menyemprotkan pengharum ruangan otomatis atau menyalakan aromaterapi dengan wangi segar seperti jeruk atau mint tepat sebelum kita melangkah keluar. Indera penciuman kita memiliki memori yang sangat kuat dalam merekam kenyamanan dan ketenangan sebuah ruangan. Ketika aroma segar itu tercium, otak kita akan langsung merespons bahwa rumah ini berada dalam kondisi yang aman, terkendali, dan nyaman untuk ditinggali. Trik ini sangat berguna untuk memanipulasi suasana hati kita agar tetap merasa positif. Meskipun sebenarnya di bawah kasur masih ada beberapa lembar kaos kaki suami yang belum dicuci. Wangi yang segar akan mengiringi keberangkatan kita dengan senyuman dan energi yang penuh untuk menghadapi kemacetan jalanan kota. Kesimpulan dari aktivitas bebersih kilat 15 menit ini adalah bahwa kerapian rumah bukanlah sebuah standar baku yang harus membuat kita merasa gagal sebagai seorang ibu pekerja. Terkadang kita memang terlalu keras pada diri sendiri dengan menuntut rumah harus selalu berkilau seperti di iklan televisi setiap detiknya. Padahal, rumah yang hidup adalah rumah yang dinamis dengan segala aktivitas anggota keluarga di dalamnya. Bukan museum yang kaku dan dingin. Autokritik bagi kita para ibu adalah seringkali kita terlalu cemas pada penilaian orang lain tentang kebersihan rumah kita hingga melupakan kedamaian jiwa kita sendiri. Melalui metode kilat ini, kita belajar untuk mengambil kendali atas ruang hidup kita dengan cara yang masuk akal dan ramah terhadap tingkat kewarasan kita. Membangun optimisme di pagi hari adalah modal utama agar kita bisa bekerja dengan profesional, sekaligus tetap menjadi ibu yang penuh kasih sayang di rumah. Jadikan sisa waktu di perjalanan untuk mendengarkan musik kesukaan atau sekadar bernapas dalam-dalam tanpa memikirkan cucian yang menanti di rumah nanti malam. Ibu adalah wanita hebat yang mampu menyeimbangkan dua dunia yang berbeda dengan sangat luar biasa setiap harinya. Semangat bekerja untuk seluruh ibu pekerja yang tangguh, karena setiap usaha kecil kita di pagi hari adalah bukti cinta yang nyata bagi keluarga kita tercinta. Percayalah bahwa rumah yang nyaman akan selalu menyambut kepulangan kita dengan kehangatan yang tulus setelah seharian berjuang di luar sana. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.